Dirgat gitu kan. So far Avenged away. Sevenfold. Avenged Sevenfold ya lagunya gitu-gitu kan. Mentok lagu Nirvana itu kan. Smells Smells Like Teen Spirit. Halo guys, balik lagi di Ngota Ngobrol Santai Rumah Seni FK Unan. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Beliau jago bermusik, siapa lagi kalau bukan Bang Rehan Faraski, yang bisa dikenal dengan Bang Sky. Tashi Sky. Nah Bang Sky, apa kabar nih Bang pagi ini? Ya baik Cika. Ya Cika kan namanya kan? Cika, benar. Ya confirm doang. Kira-kira kebelakangan ini kesibukan Bang Sky apa nih kira? Kalau sekarang sih kesibukan emang lagi di klinik ya. Sekarang udah masuk fase klinik. Kemarin kan fase preklinik ya. Jadi sekarang kalau kita sebutnya dokter muda, lagi koas lah ya kita kalau kita bilang. Itu aja sih paling. Jadi kesibukannya sekarang di klinik lah ya, koas jadi Ya. dokter muda. Nah mungkin kita bakal bahas tentang putar musik nih Bang. Jika pengen tahu deh kira-kira Bang Sky terjun ke dunia musik itu sejak kapan? Terjun secara official atau unofficial? Dua-duanya boleh. Nggak ada yang official sebenarnya. Jadi kalau misalnya pertama kali tertarik itu, jadi waktu abang kelas 7 sorry, umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu ada 17-an dulu ceritanya. Ada 17-an. Di situ kita disuruh nge-lip-sync. Disuruh nge-lip-sync, disuruh ngebuat apa ya, band. Ya kita dibilang kayak sebagai orang yang tamu rahasia gitu, supaya untuk meramaikan si 17-annya itu gitu. Oh jadi lip sync band ya? Iya, jadi waktu itu kebetulan abang yang megang gitarnya pakai Oke. papan. Waktu itu ceritanya, dan itulah yang pertama kali kayak abang kayak, wah ini dari sekarang harus pengen belajar gitar di situ pertama kali. Vokalisnya juga lip sync Bang? Of course. Nggak bisa nyanyi dia. Nah setelah lip sync itu abang jadi semangat kan untuk gue harus belajar gitar nih gitu. True. Terus habis itu belajar gitarnya otodidak apa gimana? Nah, jadi kan itu umur 7 tahun. Nah, pas abang kelas 7, itu abang baru masuk pertama kali megang gitar. Yang beneran gitar. Akhirnya kewujudkan tuh ya. Berarti sekitar berapa tuh ya? Umur berapa tuh kelas 7 itu? Ya umur 13 tahun kali ya. 13-14 tahun akhirnya itu pertama kali megang gitar. Akhirnya itu pertama kali les. Oh les di mana? Les dulu private. Les private itu dia di rumah. Waktu itu sama sepupu. Jadi waktu itu emang bener-bener lagi semangat itu. Saking semangatnya itu belajar musik itu. Emang apa ya? Ke sekolah tuh nggak bawa buku. Oh, jadi bawanya tas gitar bawa gitu. gitar doang ya, bawa gitar doang. Nah, masa bodoh belajar pengennya gitar-gitaran doang. Bukunya Ya, dimasukin ke tas gitar. tidak untuk ditiru ya. Oke. Ya itu intinya itu dulu gitu kan. Memang ya emang parah sih emang. Maaf ya Bu. Dulu ya kalau misalnya dulu waktu SMP ngeliat saya cuma bawa tas gitar sama satu buku LKS yang saya selipkan di bawah kolong meja. Saya mohon maaf, tapi nilai saya bagus kan Bu. Oke. Mungkin untuk kayak gitu orang tua Bang gimana tuh pendapatnya? Ya kalau orang tua tuh sebenarnya prinsipnya satu. Apa tuh? Ya kalau misalnya lu dapat nilai 90 ya oke gitu loh kasarnya gitu kan. Oh, jadi tetap dapat nilai bagus. Ya hokinya gitu. Oke, 10 tahun kepake. Masih kepake sampai sekarang kayak. Nah, terus lanjutannya? Nah kalau misalnya itu kan habis itu kan kita les gitar, abang les gitar kan. Les gitar itu sekitar beberapa lama, cuma sekitar 1,5 tahun. Nah dari 1,5 tahun itu kayaknya waktu selama masa SMP itu emang diisi dengan pengen main studio gitu kerjaannya. Jadi kayaknya abis beres sekolah sekolah dulu kan langsung pergi ke studio kadang. Ya di luar futsal kita biasanya emang main sama studio gitu, ngajak teman-teman. Ya lagunya of course lagu-lagunya kayak lagu-lagu warnet kita lah, Dirgat gitu kan. So far Avenged away. Sevenfold. Avenged Sevenfold ya lagunya gitu-gitu kan. Mentok lagu Nirvana itu kan. Smells Like Teen Spirit. Emang lagunya itu Iya, aja. emang lagi hits banget di zaman itu. Iya, bukan sih hit sama orang yang baru belajar main band aja sih sebenarnya. Emang cuma itu sih. Nah, untuk kan Abang mencoba untuk main di band. Untuk teman-teman bandnya itu Abang cari sendiri atau ada yang ngerekrut Abang, main dong di sini band gue gitu atau gimana? Nah, lucunya dulu tuh sebenarnya karena kita ada beberapa orang juga yang terusik gitu melihat ada seorang Rehan Faraski selalu bawa gitar gitu kan. Dia juga bawa gitar jadinya gitu kan. Nah, itu awal mulanya. Ya biasanya kan kalau kamu nggak ngisi bassnya ya kamu ngisi gitarnya gitu kan. Biasanya kalau bass sama gitar biasanya dulu awal selalu gitu kan.
Maksudnya ya yang bisa gitar dianggap bisa bass. Bisa bass. Kayak gitu kan, sering gitu kan. Tapi nyatanya tidak seperti itu, Tidak pemirsa. seperti itu, tidak pemirsa. Kita main pakai jempol gitu kan sebenarnya gitu kan bagi orang bass ya. Ya kalau ya untuk drum ya dia belajar lah gimana cara mainnya ya. Kalau vokalis ya intinya satu yang mau nyanyi aja gitu kan inti utama. Ya jedak jeduk ya studio dulu cuma 18.000 20.000 Per jam. 25. Iya kalau zaman abang SMP ya. Umur berapa kamu tuh abang SMP? Beda 3 tahun. Aku 2003. Kamu 99 ya beda 3-4 tahun Iya ya. begitulah. Nah jadi berarti bandnya awalnya terbentuk benar-benar karena sama-sama pengen punya band. Jadi sama-sama ngumpul, kita bikin band gitu awalnya. Iya. Ingat gak bang nama bandnya dulu? Kira-kira Nama band pertama abang namanya Live Flow. ada analoginya? Jadi live daun. Ah. Jadi sebenarnya live sama flow sama low. Oh. Jadi F-nya besar. Jadi live abis itu F besar low. Jadi menggabungkan live abis itu flow sama low. Jadi supaya dia tuh seakan kayak ya sebenarnya pengen santai sebenarnya gitu kayak daun jatuh gitu kan. Live flow pelan-pelan abis itu low Ya, rendah kayak let it gitu. flow aja gitu. Iya, let it flow kasarnya Tapi itu. untuk zaman segitu udah keren tahu nama bandnya. Iya keren aja mainnya enggak. We never know. Iya main tetap Dear God, Simple Plan, Perfect. Lagunya itu aja gitu kan, bener-bener ya anak-anak Berarti itu muda-muda dulu. abang sekitar SMP lah ya. SMP waktu itu SMP. Nah untuk ke SMA-nya tetap lanjut bermusik? Tetap lanjut. Tetap. Lanjut. Jadi waktu SMP itu abang dulu kuncennya kunci studio sih emang abang pegang dulu kunci studio. Oh iya Waktu sampai itu- kunci studio dipegang. Karena kebetulan waktu itu emang guru musiknya Oh, belum ada. oh. Pas abang kelas 12 baru ada guru musiknya. Jadi waktu abang SMA itu, jadi abang SMA kan boarding ya. SMA boarding semua udah disediain. Abang juga udah bawa gitar waktu itu kan emang bawa gitar, emang kerjanya genjreng-genjreng aja. Waktu abang SMA itu abang hobinya emang sama main musik juga, kayak emang beberapa kali ikut lomba musik di FLS 2N juga main waktu itu. Di apa namanya? Main musikalisasi puisi beberapa kali. Nah, emang beberapa kali emang kalau misalnya kita boarding itu emang suka ngadain pentas ya untuk internal maupun eksternal gitu kan. Yang internal juga main sama apa namanya? Sama teman-teman yang satu asrama gitu kan, kayak disuruh kayak apa sih istilahnya kayak kelas meeting ya. Kelas meeting tunjukin pentas talent gitu. kamu gitu katanya kan. Talent suruh mainin kayak enggak ada yang wakilin. Sky lu main apa gitu kan. Apa yang gue mainin ya? Fingerstyle gitu kan, bingung-bingung Nggak cari aja mungkin gitu juga. kan. Kalau misalnya kita dulu di asrama kan keterbatasan ya. Nggak boleh nih megang HP gitu kan, nggak boleh kan. Jadi nggak Akhirnya kita pegang- mulai ngulik. Nah di situ makanya sense kita jadi kepake. Kalau menurut abang ya, itu sense-nya jadi bener-bener nonjol. Belajarnya itu pas di SMA kalau menurut abang. Karena waktu SMP itu kayak udah main apa dirgat acak-acakan. chordnya Iya, F pindah ke C chord gitu kan. dirgat gitu. Yang bener Cortella. Keluar chord Chord bela. Indonesia. Padahal nggak nyambung apa yang dikeluarin kan. Itu Tadi sih. menarik sih dari cerita abang itu ada abang ikut FLS 2N ya. Iya pernah Itu ikut. bagian lomba apa? Waktu itu abang ikut di band akustik FLS 2N. Oh band akustik. Iya band Itu akustik waktu gimana? nasional. Enggak lah, cuma sampai kota. Cuma waktu itu, kalau abang rasa ya, ini menurut abang ya, ini in my honest opinion aja ya. Kalau misalnya di band akustik, kalau di kategori vokal kan dipisah tuh, Iya, cewek sama dipisah. cowok kan? Ha. Karena emang mungkin di usia segitu emang nggak bisa kita samain ya suara cowok sama cewek. Jadi karena sekolah abang khusus laki-laki, vokalisnya cowok gitu kan? Oh, iya Ya menurut abang bukan maksud abang suara vokalis abang kurang, enggak, bagus banget gitu kan. Dan anak-anak main bagus banget waktu itu, bahkan waktu band abang itu bahkan pakai kecapi segala mainnya gitu kan. Oh, Ya, supaya kayak emang keren aja mainnya biar gitu. unik ya. Ya cuman abang rasa emang ya kalahnya sama cewek gitu. Karena kan penilaiannya nggak dipisah juga. Nggak kan? dipisah itu dia, karena vokalis cewek, vokalis cowok disamain waktu itu. Menurut abang ya, karena kenapa di solo vokal dipisahin cewek sama cowok gitu kan? Di band akustik enggak gitu kan? Satu, pertama menurut abang kesalahannya adalah pertama kalau secara internal ya adalah abang nggak milih chord yang tepat. Oh, Bisa jadi gitu kan? Iya bisa jadi. Tapi waktu itu ya mau gimana pun juga emang kecapinya itu adalah ya waktu itu di stem nggak salah di C waktu itu kan. Jadi Tapi ya kita main beda di C chordnya. gitu menurut abang kan. Ya sama. Tapi waktu itu abang iniin sih, abang harmonisasiin sih misalnya. Ya maksudnya kalau do sama dengan C ya di hampir di notnya not itu aja gitu loh. Kalau abang pakai waktu itu. Ya cuma mungkin nggak cocok ya, berarti secara internal kalau misalnya menyalahkan diri sendiri ya di situ sih menurut abang ya. Mungkin kenapa nggak bisa menurut abang. Mungkin kalau secara eksternal abang menyalahkan tentu ya
vokalis cowok sama Nggak vokalis bisa cewek juga. disamain gitu. Tapi nggak mungkin juga, namanya juga band ya. Namanya juga band akustik. Iya, band akustik. Dari tadi abang cerita abang main musik, main gitar. Nah kira-kira ada alat musik lain yang abang mainin nggak sekarang? Atau semenjak SMA mungkin mengeksplor alat musik lain mungkin? Oke. Sebenarnya ada beberapa alat di rumah ya. Ada beberapa alat abang di rumah ada. Ada gitar ada, drum ada, piano ada gitu kan. Ada studio? Enggak lah, enggak Kurang sebagus itu studionya juga. berarti. Enggak gitu juga, enggak ada duitnya. Tapi alat musik lengkap. Pengen sih kalau enggak lengkap juga sih, tapi ya cukup lah ya kalau misalnya untuk kayak misalnya abang sama adik-adik abang semuanya kan main musik juga ya. Untuk main bertiga cukup lah gitu. Mic ada, gitar ada, piano ada, drum ada gitu kan. Ya bass nggak ada sih. Gitar lele itu yang cuma bener-bener abang bisa ya emang. Ya nggak bisa dibilang bisa juga, penuh banyak yang lebih jago lagi. Bisa tapi nggak jago gitu. Iya bisa aja gitu. Gitar aja sebenarnya. Drum? Jalan. Drum enggak juga sebenarnya. Ya paling pas kuliah kan megang tambua ya kalau di rumah Oh sini ya. iya. Main tambua kan. Tapi kalau misalnya bicara abang rasa itu masih belum abang anggap bisa gitu loh. Kayak main piano ya sense-nya aja sama gitu. Tapi kalau misalnya keseimbangan tangannya rasanya berbeda. Gitu sih, Cik. Oke, tadi kita bahas yang lama-lama nih. Sekarang kita bahas sekarang. Sekarang kan perkembangan zaman udah era digital. Oke. Nah, kira-kira menurut abang gimana sih perkembangan musik di zaman sekarang itu? Mungkin ada genre yang baru muncul atau gimana? Oke, jadi sebenarnya bener sih, emang geser sih ya menurut abang ya. Emang kalau misalnya musik itu geser sih, nggak selalu stagnan ya, bener-bener selalu geser gitu. Kalau musik bicara soal musik waktu zaman dulu kan, Zaman abang dulu popang kali ya? iya itu dia. Waktu abang pertama kali mulai main studio itu adalah 2014. Kalau nggak salah 2014 nih, maksudnya lagi aktif-aktifnya itu albumnya MCR yang dia katanya dia bubar, May That Never Stop You nggak salah. Itu Dia lagunya yang mana tuh? Pokoknya dia kayak best of the bestnya sih. Oh, oke. Semuanya lagunya itu keluar di situ dan itu bener-bener tiba-tiba naik lagi, orang-orang pengen main lagu MCR lagi. Kayak main lagunya I Don't Love You, I Love You, ya kan? Cancer? Cancer. Main Teenager ya kan. Nah, itu sebenarnya dia kan sebenarnya udah lewat tuh masa zaman Iya, emo kan. Emo tuh waktu waktu abang SD harusnya tuh sekitar tahun ya 2008 2010 gitu. Rasanya itu orang-orang emo rambutnya poni sampai nutup mata semua ya kan. Sebelah itu. Kayak Sasuke semua itu tiba-tiba agak balik itu sebentar sih. Jadi emang kalau menurut abang influence-nya itu tetap dari band yang udah ada sebelumnya, yang udah ada apa ya, yang udah berkuasa sebelumnya gitu ya. Kayak lagu-lagunya tuh cocokan sering kali berubah. Terus habis itu kayak sempat masuk kemarin tuh waktu abang masih SMP menjelang abang SMA tuh orang lagu EDM semua kan. Iya, EDM. Ya, orang denger lagu kayak lagu-lagu Itu dari David Guetta. 2015 2017 ya, kali ya. 2015-an ya sampai 2017. Avicii yang kayak gitu-gitu kan. Kalau abang sendiri sebenarnya emang gak terlalu suka ya. Ini kan berarti honest opinion aja kan. Maksudnya sendiri ya. Kenapa gak terlalu suka sih. Kalau misalnya yang sekarang ya atau 2019 2020 sempet kita booming tuh lagu-lagu yang kata orang indie gitu kan. nah, ini Padahal- bahas-bahas indie nih. Padahal Ini kan lagu banyak yang folk bilang sebenarnya folk sih. Iya, gitu. genre indie itu indie bukan genre sebenarnya kan, Bang? Kan independen maksudnya. Ha-ha. Independen. Jadi ya dia ya tidak terikat gitu. Tidak terikat label musik. Jadi dia mau musik mengikuti Dia yang apa yang dia inginkan. Sendiri gitu. Sendiri, bukan yang berdasarkan permintaan gitu. Sebenarnya Nah, jadi sebenarnya genrenya itu apa tuh? folk ya tergantung ininya mau dia folk atau bisa jadi Oke. ya banyak lah kalau menurut abang ya lagu-lagu ya balad lah gitu kan, lagu-lagu rakyat lah ya. Bisa jadi kan emang orang buat musik ya karena keresahan dia kali ya. Jadi ya tergantung. Jadi pada salah persepsi itu bukan genre, indie itu sebenarnya bukan genre ya, teman-teman. Ya, tapi ya mungkin gara-gara di Spotify namanya Indo Indie, Indonesia mungkin Indonesia, ya. Indonesia mungkin ya, benar. Indonesia. Makanya orang nyebutnya indie. Padahal sebenarnya orang ini gara-gara lagu-lagu 420 kali ya, makanya orang-orang mikir kayak gitu. Oh, kali ya. awal munculnya gara-gara 420 kali ya. Abang rasa sih ya kayaknya pertama kali. Nggak tahu ya, mungkin ada yang Mungkin berpendapat ada lain tapi ya. nggak terekspos mungkin. Ya, contoh waktu kemarin kan kalau sekarang influence itu tergantung dari sosial media, dari TikTok. Nah, ini. Jadi banyak sekarang platform-platform kayak Spotify, Joox, YouTube Music. Nah, itu tuh jadi apa ya? Ajang buat musisi-musisi Indonesia sekarang buat Nah, iya. nge-explore lagu mereka Betul di banget. sana. Jadi kalau menurut abang
di tahun-tahun sekarang itu orang tuh ya pergerakan musik itu lebih ke mendengarkan yang main di viral di sosial media. Salah satunya di TikTok menurut abang. Misalnya contohnya sempat yang naik waktu Cika ini baca anime apa nonton anime atau baca manga gitu. Enggak sih. Attack on Titan pernah denger? Pernah. Ya, yang waktu pas banget di manga itu yang ceritanya Eren mati kan. Itu lagu iya. Arcade naik yang Iya. All I know itu tiba-tiba naik kan. Tiba-tiba orang semua dengerin lagu itu. Padahal Semua itu musik mau dengerin pakai itu. lagunya udah lama itu. Lagunya udah lama gitu kan maksudnya. Banyak yang kayak gitu kan. Terus juga pokoknya trennya itu kalau sekarang itu mengikuti iman yang laku. Seperti kata Hindia. Pernah denger lagu Mata Air nggak? Yang menghabiskan gaji untuk diriku sendiri. Pernah tapi gitu. enggak dengerin selalu. Hindia pernah ngomong kayak gini nih. Baskara tuh ngomong kayak gini. Lagu dia tuh dibuat 2019. 2019 udah 20 gitu ya. Sekitar itu. Iya, dia bilang kan. Terus ada yang ngomongin ke dia kalau lagu dia tiba-tiba naik. Lagu dia tiba-tiba naik itu ya gara-gara satu. Gara-gara ada yang pakai di TikTok. Jadi background di TikTok Iya, gitu. Terus dia bilang, yang buat lagu ini naik bukan karena aku nyanyiin, tapi gara-gara kalian Gara-gara semua. aplikasinya. Itu dia. Jadi kalau misalnya ditanya pergeseran ke sekarang, itu adalah lagu yang laku di TikTok. Itu juga bisa jadiin strategi pemasarannya. Kalau misalnya teman-teman mau buat musik ya bisa jadi upload aja ke sosial media yang sekiranya emang cocok lah gitu ya untuk diupload, contohnya ya TikTok gitu. Jadi benar-benar platform sekarang itu bisa bikin lagu-lagu lama, bahkan Peter Pan itu tahu kan abang dulu yang terdalam. Iya, benar. Gara-gara MV-nya di remake jadi jadi up lagi lagunya. Itu yang terdalam itu naik lagi sekarang. Nah, kira-kira musik menurut abang itu gimana di hidup abang? Musik ya. Kalau abang mau tanya balik deh, Cika dengerin musik pertama kali apa? Dengerin musik pertama kali ya pasti waktu lagu waktu apa kecil lagu lah apa ya. yang disukai waktu dulu gitu? Oh, lagu Fall For You dari Second Hand Serenade. Abang juga dulu suka banget itu waktu SMP. Cika denger itu gara-gara abang Cika yang muter. Mungkin gitu. seumuran abang. Oh iya. Dulu berarti ngedengerin semua Second Hand Serenade atau cuma itu? Enggak, Cuma Your itu Call sama Fall For You. Oke, dua lagu yang paling umum ya. Nah itu juga salah satu alasan kayak kita jadi suka ngulik gitar, karena lagunya kan bergitar banget ya. Iya benar. Akustik banget. Itu juga jadi alasan. Nah kadang alasan pertama kali dulu nyentuh lagu tuh adalah karena suka sama liriknya enggak sih? Liriknya cantik banget. Berarti abang tipikal dengar musik, dengar lagu tapi yang baca liriknya atau musiknya? Dulu kayak gitu sih. Dulu abang suka dulu ngeliat. Tapi sekarang emang ya cantikan musiknya daripada liriknya gitu kan kayaknya. Ada lagu sedih tapi musiknya happy. Iya itu dia. Musiknya bikin kita senang. Iya bener banget. Ada lagu yang judulnya senang tapi musiknya sedih banget. Iya bener banget. Jadi kalau Cika pribadi sih emang lebih dengerin ke musiknya daripada liriknya. Ke musiknya. Kalau menurut abang, soal musik tadi kan, iya. Seberapa efeknya ya? Pengaruh ke hidup abang itu gimana? Sebenarnya lebih ke arah pengalih stres juga ya. Kalau misalnya dengan kesibukan kita yang lumayan tinggi ya, gimana tensi kita tinggi di usia yang quarter life crisis ini kan, emang kalau misalnya kita bicara musik ya, jadi kalau misalnya kita bisa ngalirin ke situ gitu, kadang buat ngalihin stres, ya buat ngehibur orang, atau kalau misalnya abang sendiri jadiin musik itu adalah pergaulan gitu loh. Kayak dulu tuh waktu abang kelas 7 karena abang selalu bawa gitar ke sekolah. Senior ada yang suka minjem. Jadi magnet. Of course jadi pinjem ya emang. Tapi kita juga join of course ya. Nggak jangan dipinjem doang gitu kan. Tapi dia minjem gitar, kita ngeliat kan mainnya. Ini lagu apa bang gitu kan nanya. Ini chordnya apa bang gitu kan. Kalian belajar jadinya. Dari situ ya kadang bisa diajakin buat nampil di podium sekolah katanya, buat class meeting katanya kan, gitu-gitu kan. Itu buat pergaulan bagus banget sebenarnya bang. Ya kalau misalnya di tahap kuliah, dia contohnya di sini gitu kan, bisa ketemu anak-anak rumah seni gitu kan. Ya anak-anak ya kadang ngejadiin rumah seni ini kayak untuk pulangnya aja gitu kan. Kesibukan mah bebas di mana gitu. Itu sih ya menurut abang musik itu di situ. Kalau untuk lagu yang benar-benar abang prefer tadi ya belum jawab ya. Abang tuh paling suka banget lagu yang alternatif rock dulu. Alternatif rock itu kayak lagu apa tuh?
Kalau abang sebutin bandnya kayaknya agak susah sih. Kayak contoh Incubus, pernah denger? Enggak. Incubus nggak pernah ya. Itu yang Yang paling umum aja. scream Goo Goo gitu. Dolls, Oh, Goo Goo Iris. Dolls, Iya. Alternatif rock itu contoh, itu yang paling umum banget tuh. Ya, Goo Goo Dolls juga ada beberapa yang abang suka. Sympathy, Slide, atau Name, itu lagu-lagu yang Goo Goo Dolls yang abang suka. Terus kalau yang Incubus juga ada kayak lagu Wish You Were Here, I Miss You. Ya dulu kan ceritanya kan nyanyiin seorang gitu. Oh iya, keren banget ya. Oh, jadi bisa Apa? dipresentasikan untuk orang gitu. Iya kan ceritanya dulu Nembak kan. cewek pernah pakai Enggak gitu? lah. Oh, Kok geli banget sih. tapi kan dulu tuh lagi zaman-zamannya nembak cewek, gue main gitar. Bahkan ada tuh teman Cika cowok juga. Iya. Motivasi dia bermain gitar itu buat dapetin cewek. Astaga, nggak ada. Nah sekarang Bang Sky sibuk koas nih. Iya. Nah ini masih aktif bermusik nggak nih? Terus manage waktunya gimana? Jadi kalau misal untuk sekarang ya kadang lebih ke arah cabut ya, kayak main studio aja gitu aja sih. Cabutnya Kalau- langsung ke studio. Iya main gitu. Sebenarnya tergantung, ada tawaran misalnya. Ada sih yang ngajak main juga, cuma memang kadang tanggalnya kurang cocok, sering nggak cocok juga kan. Apalagi kondisi sekarang pandemi ya. Waktu abang dari tahun 3 akhir, tahun 4 sampai ke sekarang udah koas, itu kan sempat terskip pandemi ya, Cik. Jadi mungkin ya kesempatannya juga berkurang Iya, jadinya kan. benar. Ya kan. Harusnya kan kita bisa tampil lebih banyak, ketika tahun 4 ya agak lebih senggang kan, kita bisa main lebih banyak gitu. Cuma ya mungkin ada jalan lain mungkin ya. Kalau bisa jadi musik ini ya emang, kalau bagi abang sekarang kan profesi abang adalah calon dokter ya. Iya benar. Jadi abang mau jadi ya dokter yang bisa main musik, bukan jadi Bukan. pemusik gitu ya. Jadi emang musik adalah hobi. Ah, Jadi hobi, sebatas itu hobi. dia. Ya belum untuk dijadikan penghasil uang kayaknya belum sanggup lah ya. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan undang. Sambil jalan. Sambil jalan. Nah di era digital ini, abang kan dari awal udah main musik modern nih. Iya, iya. Nah kan musik tradisional itu udah tenggelam lah jatuhnya sekarang di era digital. Oke. Nah menurut abang itu gimana tuh buat ngehidupin musik tradisionalnya lagi di situ? Kalau untuk musik tradisional sendiri itu Tadi abang pernah main juga kan? iya, pernah. Kalau waktu dulu abang SMP, abang main dulu karawitan. Itu sebenarnya Karawitan itu alat musik apa tuh? Dipetik, dipukul apa? nah, karawitan tuh istilahnya adalah main musik tradisional tapi orang Sunda gitu ya. Ah, iya. Karena sekolah kan di Sukabumi dulu kan. Jadi kalau misalnya ya sama lah, kalau di sini kan melodinya diambil sama Talempong. Kalau di sana diambilnya sama saron. Oh namanya saron. Kalau di sini canang. Di sana yang megangnya itu namanya bonang. Terus kalau di sini, di sana adanya gong. Gong. Dong. Gitu. Tapi itu gimana main? Sekali-sekali dong. Ya, abang dulu kan paling mudah mau main gong kan, sekali-sekali doang. Dong. Tapi Sunda itu identik Dong. sama angklung bukan ya bang? Angklung ada juga. Abang pernah mainin angklung? Kalau secara untuk untuk ikut lomba, ikut event nggak pernah bang. Tapi maksudnya karena belajar waktu itu emang masuk ke kurikulum ya. Ada pernah Oh bang. jadi musiknya masuk ke Ada kurikulum ya, masuk Keren ke kurikulum. juga ya di sini. Iya. Enggak sih? Enggak ya di sini ya. Enggak. Kalau di sana masuk ke pelajaran waktu itu. Silat masuk ke pelajaran. Yang cowok belajar silat, yang cewek belajar Keren tari. budaya masih melestarikan. Karawitan kalau di sana namanya. Atau di SMA itu ada ekskulnya tapi abang nggak masuk. Abang ekskulnya masuknya ke yang seni musik modern waktu itu. Nah, jadi cara untuk menghidupkan musik tradisional di zaman sekarang ini lagi tuh gimana tuh bang? Nah minimal sebenarnya timbul minat sih. Timbul minat yang pertama ya. Gimana caranya kita menumbuhkan minat pada anak-anak ini supaya senang gitu loh ngedengerin, oh ini tuh adalah musik nenek moyang kita gitu. Inti utamanya di situ sih menurut abang. Yang kedua itu adalah ngebuat supaya kayak di Minang nih ya, di Padang ini contohnya di Unan ya tetap yang namanya musik pasambahan itu wajib gitu loh. Kalau dulu rasanya nggak semua acara gitu, maksudnya abang maksudnya di tempat lain ya, nggak semua acara tuh ada yang namanya tari pasambahan gitu kan. Dan ketika orang luar masuk ke sini, dia ngelihat bener-bener Wah dia gitu. dijamu gitu kan. Biasa dengan ada pasambahan ada Iya, ini ada persembahan supaya kamu tuh dijamu untuk masuk ke dalam acara ini gitu. Even cuma acara sekecil internal gitu loh, Iya, benar. tetap pakai yang namanya musik musik pasambahan gitu kan.
Itu udah cara lestari sih menurut abang. Pasti kayak pas kita mahasiswa baru ngelihat kayak, wih ini keren banget nampil gitu kan. Padahal udah coba kayak susah sekali gitu. Kita ngelihatnya wah seru banget, Wah, seru tapi pas banget. udah main wah susah sekali. Susah sekali, aku nggak mau nyerah gitu kayak Ya, gitu. jadi Bang Sky bilang cara lestariin budaya tradisional itu mungkin salah satunya bisa dimasukin ke kurikulum tadi juga ya. Ya bisa. Biar budayanya masih bisa terlestarikan. True. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bang, Oh ya boleh. kesan pesan buat pecinta musik zaman sekarang ini gimana nih? Pecinta musik. Iya. Oke, kalau abang sendiri sih tergantung. Main musik itu bukan logika sih. Main musik itu dinikmati. Jadi jangan kamu tertekan sama cara main orang lain, jangan. Main musik dengan cara kamu sendiri. Kalau misalnya kamu biar serius ya. Kalau misalnya kamu mau main musik, inget tuh jangan terpaku sama orang lain. Kayak nih orang nih keren banget gitu. Ya kamu patokan kamu boleh ngikutin cara main dia boleh, tapi tetap style mainnya tetap main sendiri. Mau gimana pun, yang namanya main musik itu adalah mainin dengan alat sendiri. Terus kedua, ya jangan lupakan tadi ya namanya musik tradisional. Musik tradisional itu adalah yang nenek moyang kita miliki gitu kan. Benar banget. Terus yang ketiga, jangan malu sama musik yang kamu dengerin. Apapun itu. Kalau kamu minimal mau sharing apa? Playlist Spotify kamu atau mau apa ya namanya? Mau lihat playlist Spotify orang atau dilihat sama orang-orang. Jangan ragu karena apa ya? Preferensi musik tuh nggak sama. Ada orang yang dibesarkan dengan lagu seperti ini. Ada orang yang dibesarkan dengan lagu kasidahan gitu kan. Ada yang dibesarkan dengan lagu Musik seperti klasik. ini. Iya, klasik ya kan. Jadi jangan takut, jangan ragu. Itu kayak kalau misalnya ditanya kan dulu ngedengerin lagu yang berbeda keras banget rasanya dulu SMP. Terus SMA. Makin Terus pas kuliah lembut. tiba-tiba berubah lagunya bener-bener calming yang pengen buat belajar gitu kan. Lu lebih. Karena abang butuh belajar gitu kan. Iya. Dan satu lagi sama lagu-lagu yang bisa buat tidur karena kita butuh tidur gitu kan. Jadi jangan ragu sama lagu-lagunya ya, kamu buat aja playlistnya yang mana yang enak. Terus ya untuk Rumah Seni semoga tetap berjaya, semoga terus bisa menunjukkan eksistensinya. Ya mungkin yang namanya Rumah Seni ini bebas lah. Nanti misalnya yang ada sekarang mau sibuk dimanapun, mau jadi apa ya, mau ngejabat dimanapun, mau jadi apapun. Kalau kalian nanti udah nggak sibuk, rasanya pengen pulang, tetap kalau pulang ke rumah ya, ke rumah seni gitu kan. Ke rumah seni ya bebas mau mainnya duduk-duduk di sekre, ngejreng-ngejreng gitar, it's okay. Yang penting satu, rumah seni harus tetap eksis. Dan sampai lulus semoga adik-adik tetap dan teman-teman lainnya selalu pulang ke rumah seni dan jadikan UKM ini yang utama untuk persinggahan terakhir, untuk ya ketenangan aja sih. Mungkin itu aja ya Cika ya. Oke, thank you Bang Sky udah mau ngobrol santai sama kita di sini. Nah, mungkin ada sedikit bingkisan nih buat Bang Sky karena udah mau ngotak sama kita. Nah, ini kira-kira Bang. Wah apa nih? Oke, jadi buat teman-teman, kakak Bang dan teman-teman jangan lupa cek Instagram, YouTube, TikTok Rumah Seni FK Unan. See you. Nanti Pak.